Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ya, sekali-kali tidak atau jangan, sesungguhnya catatan amalan orang-orang abrar, ya, pelaku kebaikan, lafi 'illiyyin. Ya, ada pada 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun? Tahukah kamu apa 'illiyun itu? Kitabum marqum, ya, kitab catatan amalan yang dipahat. Yashhaduhul muqarrabun, ya, disaksikan oleh al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan tempatnya dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau dapat melihat di wajah mereka ada cahaya kebahagiaan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari khamr atau minuman yang tertutup. Khitamuhu misk, penutupnya adalah misk, ya, parfum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang-orang berlomba untuk mendapatkan hal tersebut. Wa mizajuhu min tasnim, dan dicampur, ya, campuran minumannya adalah tasnim. Lamma dzakara anna kitab al-fujjar fi asfalil amkinati wa adyaqiha, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya, ya, catatan amalannya orang-orang fajir, ya, orang-orang fajir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu mencakup semua orang-orang jahat, dari orang-orang kafir, munafikin, atau orang-orang fasik. Itu pada tempat yang paling rendah dan paling sempit. Ya, ketika menyebutkan itu, Allah juga dzakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha, bahwasanya catatan amalannya orang-orang baik itu berada di tempat yang paling tinggi, paling luas. Wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasanya catatan amalan mereka itu al-marqum. Ya, kita sudah sebutkan kemarin, ya. Marqum itu artinya apa? Terpahat, ya. Dipahat sehingga tidak bisa terhapus. Seperti prasasti itu, ya. Itu namanya marqum. Yashhaduhul muqarrabun, kitab catatan amalan mereka itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu al-muqarrabun? Ya, yaitu al-malaikatul kiram, para malaikat yang mulia. Ya. Wa arwahul anbiya'i was-siddiqin wasyuhada. Ya, arwahnya para nabi, arwahnya para orang-orang siddiq dan para syuhada. Wa yunawwihu Allahu bi dzikrihim fil mala'il a'la. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, ya, di sisi siapa? Para malaikat yang, ya, yang mulia, yang tinggi. Ya, innallaha idza ahabba qauman, ya, sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, da'a Jibril, kemudian Allah memanggil siapa? Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulan, saya mencintai si fulan, fa ahibbu, ya, fa ahibbah, maka cintailah dia. Jibril disuruh untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah, ya. Kemudian Jibril mendatangi penduduk langit, semua malaikat. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwasannya tidak ada satu jengkal pun di langit itu kecuali apa?
kecuali pasti ada malaikat di situ. Ya, ada malaikat di situ. Ya, apakah dia bersujud atau ruku? Ya. Berapa banyak itu malaikat? Ada di situ. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya langit pertama itu luasnya kayak apa? Kalau dibandingkan dengan bumi, ya, bumi itu seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke mana? Padang pasir. Padang pasir itulah siapa? Langit pertama. Perbandingan langit pertama dengan langit kedua seperti itu. Langit pertama itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Ya, begitu seterusnya. Ya, perjalanan antara langit itu 500 tahun. Dan di setiap langit tidak ada sejengkal pun kecuali ada malaikat di situ yang bersujud atau ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya tidak terhitung. Tidak terhitung. Banyak mana dengan pasir? Wallahu a'lam. Ya. Kalau sejumlah itu mungkin lebih banyak malaikat ya. Cuma saya juga tidak pernah hitung pasir jadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut ya. Jadi apa namanya? Nama mereka itu senantiasa disebut. Jadi para malaikat itu tahu. Ya, para malaikat itu tahu, mengenal nama-namanya. Nanti kalau sudah dicabut nyawanya, itu kan dibawa itu. Ya, datang malaikat membawa bejana dari surga, ya, bejana yang berisi parfum dari surga. Ya. Kemudian dicabut nyawanya, ditaruh di situ sebentar sekali, tidak boleh lama-lama, langsung ditaruh di situ sama malaikat. Kemudian dibawa ke langit. Ya. Setiap langit ada penjaganya, setiap pintu langit ada penjaganya. Ya. Sampai di pintu pertama ditanya, siapa ini? Dibilang si fulan bin fulan bin fulan, disebutkan nama bapaknya. Ya. Apa kata malaikat? Oh, ini yang selalu dibilang-bilang ini. Ya. Oh, ini yang selalu disebut-sebut. Ya, kemudian dibukakan pintu segera, naik lagi dan seterusnya. Ya, berbeda dengan apa? Orang kafir baru masuk di pintu pertama, di depan pintu pertama ditanya, siapa ini? Oh ya, ini si fulan, anaknya fulan, cucunya fulan. Ya, malaikat bilang, oh ini memang orang jahat ini. Ya, maka tidak dibukakan pintu langit hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ontak bisa masuk ke lubang jarum baru dibukakan. Kapan itu? Tidak akan pernah. Iya, jadi disebut-sebut, diperkenalkan namanya sehingga penduduk langit mengenalnya. Wa illiyun itu adalah ismu li'a'lal jannah, ismun li'a'la al-jannah, nama bagi surga yang paling tinggi. Di situ catatan amalannya. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Ketika Allah menyebutkan catatan amalan mereka, orang-orang baik ini, Allah pun menyebutkan bahwasannya mereka itu ditempatkan di surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Wa huwasmun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badan. Kenikmatan an-na'im di sini, ya, adalah nama dari seluruh kenikmatan. Kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh ruh, dan bisa dirasakan oleh jasad. Kalau kita ingat kemarin, siksaan yang diberikan kepada orang-orang fajir ada berapa? Ketika hari kiamat itu, ketika dilemparkan ke dalam neraka, ada 3. Apa itu? Yang pertama, azabut taubihi, azabul jahim, ya. Azab neraka itu sendiri. Kasih masuk dalam neraka itu sudah azab. Azabnya tidak terkira. Ya. Kemudian azabut taubihi wal laum, ya. Di siksaan yang kedua adalah siksaan celaan, hinaan. Ya, ini melukai apa? Melukai hatinya. Ya. Dan azabul hijabi min rabbil alamin.
Ya, disiksa dengan apa? Ya, dihijabi dari Allah Rabbil Alamin. Kemarin pembahasannya tidak selesai ya. Ya, kita sebut kemarin ada dua ya. Saat melihat Allah itu ada dua. Yang pertama apa? Di padang mahsyar. Ketika semua orang disuruh mengikuti Tuhannya masing-masing. Ya. Tapi itu bukan nazratan na'im, bukan penglihatan yang nikmat. Ya, bukan penglihatan yang nikmat. Ya. Penglihatan kedua adalah ketika apa? Di surga nanti. Ya, di surga. Ketika Allah membuka hijabnya. Ya. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum, ya, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat apa? Purnama ini. Ya, ini caranya, cara melihat Allah seperti itu. Ya, semua orang bisa melihatnya dimanapun dia berada, dia bisa melihat Allah. Ya, bukan bulannya yang seperti Allah. Ya, jadi Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Salafi. Ya, tidak dianggap bahwasanya Allah itu seperti bulan atau seperti Tuhannya Yahudi. Ya, anak muda yang belum jenggotan. Ya, ini penghinaan terhadap Allah. Taib. Mana tadi? Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang di surga ya adalah kenikmatan ya yang dirasakan oleh hati, kenikmatan yang dirasakan oleh badan, dan kenikmatan yang dirasakan oleh ruh. Alal araik, ya, di atas arika. Ya, apa itu arika? Sofa ya. Arikatun sudah dipelajari. Ya, araik jamaknya apa? Araik. Tapi tentu saja ikhwan, sekali lagi kita katakan bahwa yang sama antara benda-benda di dunia ini ya, dengan yang ada di akhirat sana itu cuma namanya saja. Ya, cuma namanya, hakikatnya tidak sama. Ya. Kemudian masya Allah, coba antum lihat ya. Sofa-sofa itu yang dibikin oleh orang-orang itu kan empuk gitu. Kemudian tinggi. Ya, lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari kursi. Ya, pada umumnya ya, kecuali sekarang adalah yang bikin kursi yang tinggi-tinggi kan. Kenapa? Karena orang suka tinggi. Ya, orang suka yang tinggi-tinggi dan empuk kan begitu. Ya. Alal araiki yanzurun, di atas ya dipan ya, bahasa anunya itu dipan. Sebenarnya dipan tidak dipakai lagi gitu. Dalam bahasa Indonesia, iya kan? Ya, bahasa kita masih ada enggak sekarang orang pakai bahasa kata dipan itu? Kan enggak ada, betul? Mau pergi kemana? Mau pergi beli dipan, ada enggak? Enggak ada kan? Ini bahasa-bahasa dulu. Ya, jadi kita terjemahkan apa? Sofa. Ya. Anak-anak sekarang enggak tahu itu dipan. Ya, di atas sofa gitu ya. Tapi sofanya antum jangan bayangkan sofa kita. Ai ala as-sururil muzayyanah bil furushil hisan. Ya, di atas apa? Di atas ranjang-ranjang atau dipan, ya itulah. Ya, sofa-sofa atau ranjang-ranjang yang apa? Yang tersusun, yang muzayyanah, terhiasi. Ya, dengan apa? Furushil hisan, dengan kasur-kasur yang indah. Apa yang mereka lakukan di atas araik itu? Ya, di atas sofa-sofa itu. Yang turun, mereka melihat. Apa yang dilihat? Ya, dia menonton di atas itu. Ya, dia melihat semua kenikmatan. Ya, dia melihat apa? Ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Dia melihat semua kenikmatan yang Allah persiapkan untuk dirinya. Ya. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim, dan melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Ya. Ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im.
ay bahaun na'im wa nadaratahu wa raunakahu. Ya, yakni wahai orang-orang yang melihat mereka, engkau akan melihat dari wajah mereka apa? Nadratan na'im, cahaya-cahaya yang muncul karena kenikmatan. Ya, kalau kita kemarin bilang apa? Ya, kalau orang pengantin baru, istrinya adalah orang yang masya Allah selama ini dia impikan, ya kan? Selama ini dia impikan akan jadi istrinya, betul jadi istrinya, ya. Dan dia adalah wanita yang terbaik, gitu kan? Ya, artinya apa? Keinginannya ada pada wanita itu, ya. Maka engkau akan melihatnya apa? Terus berseri-seri, kemanapun dia senyum, ya. Biar dia lihat apa saja senyum, masya Allah. Karena hatinya itu. Ya, kalau antum melihat orang seperti ini, ya, maka antum akan melihat bisyarah pada wajahnya itu. Apa? Melihat apa? Cahaya, gitu kan? Ini senang betul, ini bercahaya-cahaya mukanya, gitu kan? Ya, cerah betul mukanya, gitu. Nah itu baru istri yang dilihat. Itu pun istri dunia. Ya, belum bidadari. Bagaimana kalau bidadari yang dilihat dan banyak bidadarinya? Belum bidadari tuh. Kenikmatan-kenikmatan seluruhnya ada, maka bagaimana tidak bahagia wajahnya. Antum saja bayangkan surga sudah cerah wajahnya antum ini. Ya kan? Padahal bayangan antum tidak sama sekali dengan surga. Senyum terus, ya Allah, kalau di surga kayak gimana gitu ya. Antum bakal senyum terus gitu kan. Ketika orang melihat wajahnya antum, bercahaya betul wajahnya. Kenapa, Mas? Ini saya lagi bayangin surga gitu. Ya, bahaun ay bahaun na'im, ya, disebutkan di sini baha. Ya, baha itu jamal wa husn wa isyraq. Ya. Apa namanya? Wajahnya itu berseri-seri, kemudian karena berseri-serinya wajahnya dia jadi ganteng gitu kan. Ya, itu kan enak dilihat. Orang senyum itu kan enak dilihatnya, Pak, ya. Ya, beda kalau orang muka busuk itu kan mengkeruk terus wajahnya, itu tidak enak dilihat. Ya. Ya. Sejelek-jeleknya orang, Pak, ya, maksudnya sejelek-jeleknya wajahnya orang, ya. Antum kalau lihat dia senyum pasti enak dilihatnya, ya enggak? Ya enggak? Iya, enak dilihat. Jadi ganteng. Makanya antum banyak-banyak senyum gitu. Ya. Meskipun antum tidak seganteng Nabi Yusuf, ya, maka insya Allah enak dilihatnya. Ya, makanya disuruh kan dalam syariat kita disuruh apa? Banyak senyum, tapi jangan banyak ketawa. Ya, kalau banyak ketawa itu apa kata Rasulullah? Inna kathratad dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa itu membuat hati mati. Ya. Bahkan masya Allah penelitian kesehatan, ya, orang banyak ketawa itu bisa membuat jantung itu berhenti berdetak, mati. Ya, jantung jadi apa? Bermasalah. Orang yang banyak ketawa itu jantungnya bermasalah. Ya, ini penelitian kesehatan. Makanya banyak pelawak itu yang mati karena sakit jantung. Iya kan? Jadi kita bukan disuruh ketawa banyak, itu senyum. Ya. Mati mendadak. Ya, kalau senyum justru menyehatkan gitu. Ya, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali memandang enteng kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhi talq. Ya, meskipun engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah, ya, yang cerah, yang berseri-seri, senyum. Ya. Fa inna tawliyal ladzati was-sururi bikasbil wajhi nuran yuksabul wajhu nuran wa hasanan wa bahjatan. Ya, karena kenapa? Seseorang yang mendapatkan kelezatan, yang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, maka akan membuat wajahnya menjadi bercahaya, ya, enak dilihat dan, ya, bercahaya. Wa yusqawna min rahiqin makhtum.
mereka akan diberi minum dari rahiq. Rahiq itu minuman, ya di situ disebut khamr ya. Ya, khamr surga. Yang jelasnya minuman surga. Ya, wa huwa min atyabi ma yakunu min al-ashribati wa aladhiha. Apa itu rahiq? Rahiq di situ kalau diterjemahkan kalau tidak salah khamr ya. Ya. Yang benar rahiq yang minuman yang diberikan kepada penduduk surga nanti adalah minuman yang paling baik, minuman yang paling enak. Ya, minumannya ahli surga, makhtum, tertutup. Ya, jadi ada yang namanya khotam. Nah, khotam itu bisa bermakna cincin, bisa bermakna penutup. Makanya dikatakan apa? Khotamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Ya. Makhtum. Jadi anggaplah seperti gelas. Tentu saja bukan seperti sana, cuma apa namanya? Cuma ilustrasi saja, ya. Tidak sama dengan minuman surga. Ya, ini gelas ini kalau sudah terbuka, antum datang misalnya, haus, datang masuk masjid, terus mendapati gelas ini terbuka, mau minum tidak? Pasti antum ragu kan? Pasti ragu. Wah, ini masih bersih apa tidak ini? Minumannya orang surga itu tertutup. Ya, makhtum. Dzalika syarab, makhtumin dzalika syarab. Khitamuhu misk. Apa penutupnya? Misk. Ya, parfum. Ya, tapi jangan antum bayangkan parfum yang dijual itu enggak. Ya, harumnya gitu. Ya, minuman yang harum. Ada kan minuman-minuman enak itu kalau antum cium, masya Allah harumnya. Ya. Iya kan? Nah, itu minuman yang membuat apa namanya? Bau yang membuat minuman itu menjadi semakin nikmat. Ya. Penutupnya adalah misk. Di sini beliau menyebutkan beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Yahtamilu anna al-murad makhtumun an yudakhilahu syai'un yunqisu ladzatahu aw yunqisu ta'amahu. Yunqisu ladzatahu aw yunqisu ta'amahu aw yufsidu ta'amahu wa dzalika al-khitam alladhi khatama bihi misk. Ya. Ya. Di antara kemungkinan maknanya adalah ihtimal minuman itu ditutup seperti ini. Ya, ditutup. Sehingga kalau dia tertutup sehingga tidak akan dimasuki oleh apa? Sesuatu yang mengurangi rasanya, ya, atau merusak baunya. Ya. Jadi apa namanya, minuman itu adalah minuman perawan, ya, minuman yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun, tidak pernah ada yang minum, ya, tidak pernah ada yang cicipi, ya. Minuman yang pertama kali dihidangkan untuk dia, penghuni surga, ya. Sehingga dia disegel, ya. Minuman ini kan kenapa dia segel? Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa air yang Anda minum ini steril, air yang Anda minum ini sehat, ya, tidak dikena kuman, tidak dikena kotoran, ya, sehingga kita minum segar, enak gitu kan, ya. Apa namanya, tidak was-was ketika minum, ya, air ini pasti sehat. Nah, jadi kemungkinan maknanya penutup tersebut adalah, penutupnya adalah misk, penutupnya adalah parfum, ya, sesuatu yang wangi, ya. Untuk apa ditutup? Supaya tidak dimasuki oleh sesuatu yang bisa mengurangi rasanya dan bisa merusak baunya. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة وهي المسك الأذفر. Dan bisa jadi maksudnya adalah bahwa bagian yang paling atas, akhirul ina, akhir dari gelas itu. Yang akhir itu yang di sini atau di sini? Yang ini atau ini?
Yang mana yang ya akhirnya, yakni penutupnya yang ini apa yang ini? Ya bisa jadi maknanya adalah di atas ya, wallahu alam ya. Penutupnya karena di sini disebut khusala itu ampas-ampasnya ya. Mungkin kalau diminum itu yang terakhir ya, wallahu alam, saya tidak tahu maksudnya yang mana di sini yang dimaksud. Yang jelasnya akhir daripada bejana yang tempat dia minum itu adalah ya ar-rahiq ya, adalah ar-rahiq ya, khusalatan, ampasnya, wahya al-miskul adfar ya, akhirnya adalah ya, penutupnya. Coba ikhwan, ini yang mana yang penutup sebenarnya ini? Kalau kita minum, kemudian yang terakhir itu menjadi penutup dari minum kita, iya kan? Iya. Atau yang ini penutup atasnya? Kalau yang dimaksud penutup atasnya, kan ini bagian dari minuman itu, kan? Bagian dari minuman itu. Kalau yang bagian atasnya, berarti bukan bagian minuman itu. Ini kan bukan, tidak diminum ini kan plastiknya. Kalau kita minum terakhirnya itu misk ya. Jadi bisa maknanya seperti itu. Jadi bisa maknanya penutup yang atas yang menjaga dia supaya tidak rusak, atau bisa maknanya apa? Khitamuhu misk, terakhir ya. Kalau kita minum maka paling terakhir adalah miskul adfar ya. Paham ya? Cagu apa? Cenderu-cenderunya ada begitu. Nah itu dia maksudnya itu. Kalau minum sarabah kan? Iya. Minum sarabah, yang paling nikmat yang mana? Paling atas atau yang terakhir? Yang terakhir. Itu dia maksudnya. Kayak begitu tuh. Untung antum bilang. Ya. Apa minum kopi susu gitu kan? Susunya bagian bawah gitu. Iya kan? Gula-gulanya, iya kan? Nah itu dia. Khusalah itu ampas-ampasnya, ampasnya di paling bawah. Maksudnya penutupnya ketika dia diminum adalah al-miskul adfar. Ya. Paham kan? Ya, jadi bisa maknanya penutup di atas, bisa juga maknanya penutup yang minuman yang terakhir. Ya. Dan sekali lagi, ya, kita ingatkan ikhwan bahwa apabila ada satu penafsiran yang berbeda ya, dan semuanya bisa masuk dalam penafsiran itu, maka itu diambil semua. Ini kaidah yang diketahui oleh para ahli tafsir. Dan tentu saja apa yang kita bayangkan tidak sama, tidak bisa sampai kepada hakikat dari sesuatu yang kita ceritakan ya, karena tidak ada yang sama ya. Minuman kita di dunia itu penuh dengan kekurangan, kan begitu ya. Ada minuman yang kalau kita minum tambah haus ya, tambah haus. Jadi minuman itu sebenarnya bukan minuman orang haus ya, minuman untuk bersenang-senang. Karena di surga tidak ada orang haus ya, tidak ada orang haus di surga. Ketika orang pertama kali minum di telaganya Rasulullah ya, orang yang minum barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya ya. Jadi minuman yang ada di surga itu minuman untuk kesenangan, minuman untuk bersenang-senang, bukan untuk menghilangkan haus. Karena orang tidak haus di surga itu ya. Jadi memang surga itu untuk bersenang-senang. Wa fi dzalika, dalam untuk yang seperti itulah, yakni kesenangan surga yang luar biasa, untuk kesenangan surga itulah falyatanafasil mutanafisun ya. Wa fi dzalika an-na'imil muqim alladzi la ya'lamu miqdaruhu wa husnahu illa Allah ya, untuk kenikmatan yang senantiasa ada itu, yang tidak ada yang mengetahui kadarnya,
tidak ada yang mengetahui hakikat daripada keindahannya kecuali Allah, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang apa? Berlomba-lomba. Jadi kita ini Pak berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Ada yang kita kenal dengan nama ithar. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mendahulukan orang lain terhadap dirinya sendiri meskipun mereka butuh. Itu dalam perkara dunia. Ya, perkara dunia, misalnya uang, ya, pakaian. Antum lihat saudaranya antum lebih membutuhkan, antum kasih dia padahal antum juga butuh. Ya, itu bukti keimanan. Ya. Apa kata Allah? Wa atal mala ala hubbihi. Ya. Memberikan harta ketika dia suka. Maksudnya apa? Ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin dan terusnya. Ciri-ciri orang beriman itu ketika dia menginfakkan sesuatu yang ala hubbihi, dia suka, dia butuh itu. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut sehingga ketika dia sudah dapat, dia tidak mau kehilangan barang itu. Paham ya? Misalnya harta, kita kan berusaha betul itu, bagaimana supaya banyak harta. Ketika kita sudah dapat itu harta, ya, dan kita dalam keadaan sehat, ya, sangat membutuhkan itu barang, kita mau nikmati, tiba-tiba ada orang yang lebih butuh kepada kita, kemudian kita kasih, nah itu bukti keimanan seseorang. Ya. Dia dalam keadaan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sahihun syahih. Dia sehat dan dia kikir terhadap barang itu. Kemudian dia berikan, ya, wa atal mala ala hubbihi, itu maksudnya. Dia suka betul, dia sayang itu harta, tapi dia harus berikan. Kenapa? Karena dia lebih mengharapkan Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Dia mendahulukan orang lain meskipun dia juga butuh. Itu dalam masalah apa? Ithar itu dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah ibadah, berlomba-lomba. Ya, falyatanafasil mutanafisun. Ya. Makanya kalau di dalam saf misalnya, dalam saf salat, ini yang banyak terjadi, duluan. Jangan, antum berlomba ambil itu saf pertama. Ya, innal malaikata yusalluna ala as-saffil awal. Sesungguhnya para malaikat berdoa memintakan ampun kepada orang-orang di saf pertama. Jangan kasih orang. Ya. Berlomba-lomba. Ya kan? Apalagi itu yang biasa orang baku sorong-sorong. Kecuali imam. Kecuali imam. Nah, itu tidak boleh memang jadi imam kecuali dia yang paling baik bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya, paling duluan mengamalkan sunnah itu. Tapi jangan baku dorong-dorong. Ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika imam orang baku tunjuk-tunjuk jadi imam. Ya, itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di antara dekatnya hari kiamat, dan itu tercela. Baku dorong-dorong jadi imam itu tercela. Ya, tentukan satu imam. Ya, kalau sudah ada ditentukan satu imam, nah ini yang banyak. Kalau sudah ada ditentukan satu imam, meskipun ada tamu yang datang dan dia paling ustad, dia lebih ustad, maka dia tidak boleh ganti yang imam. Kecuali yang imam serahkan, silakan ustad baru boleh. Jangan jolo-jolo di situ. Mari saya imam, saya ustaz, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ada imam rawatib. Nah, itu memang didahulukan yang apa? Didahulukan yang paling baik bacaan Qur'annya. Misalnya imamnya tidak hadir, kita sholat di situ, siapa yang paling? Ya, tidak ada imam yang ditunjuk, maka siapa yang paling baik bacaan Qur'annya? Tapi tidak boleh baku dorong-dorong. Kalau antum didorong, maju saja. Tidak usah bilang, aduh ini tidak enak sama orang. Enggak, maju. Ya, paham ya? Oh, enggak enak. Enggak ada yang enggak enak. Maju saja. Enggak boleh baku dorong-dorong gitu. Ya. Nanti saya pernah ceritakan tentang itu ya. Yang ya, jadi ada kasus itu, kasus kisah nyata. Ya. Ada orang yang baru masuk Islam, muallaf.
baru masuk Islam, tapi masya Allah semangat sekali. Ya. Dia baru belajar baca Quran, baru Iqra gitu. Tapi penampilannya luar biasa, pakai sorban, pakai jubah. Dulu zaman itu belum banyak orang yang pakai jubah. Jadi kalau ada orang pakai jubah, kayak malaikat gitu kan. Datang. Ya. Ditanya, dari mana Pak? Saya dari pesantren ini. Di pesantren itu terkenal. Ya. Jadi Bapak di sana kenal si Ustadz Fulan. Oh iya, itu teman saya membina. Jadi memang dia disuruh membina karena sudah dewasa. Suruh ngatur anak-anak tidurnya kapan, bangunnya kapan gitu, bukan disuruh ceramah-ceramah, enggak. Kaget nih orang-orang, padahal di situ ada penghafal Al-Quran 30 juz, 2 orang. Ya, tapi karena masya Allah madharnya, penampakannya luar biasa gitu kan, tidak ada yang kalau ustadz penampilannya, akhirnya disuruh, dia pede juga tuh. Masuk salat, alhamdulillahirabbil alamin, bagus tuh sampai waladhdallin, amin. Masuk bacaan Ra'ayna ba'ayna ba. Ini yang di belakang ini baca surah apa ini kok saya 30 juz tidak ada hafal yang kayak begini. Ya, habis sholat ditanya, "Ustaz, tadi baca surah apa, Ustaz?" "Oh, itu surah Iqra 2 itu." Kacau kan? Jadi yang ditahu saja di masjid itu. Jangan terkecoh dengan apa? Ini kisah nyata. Diceritakan langsung oleh orangnya sama saya. Kebetulan teman itu yang hafiz Quran 30 juz. Dia tidak enak juga karena dia cuma pakai baju-baju kaos gitu kan. Ya, ada yang pakai baju jubah, pakai sorban, masya Allah kan. Kenapa tadi sampai di situ ya? Ya, jadi dalam hal ibadah tidak boleh apa? Tidak boleh baku dorong-dorong. Ya. Ada tetangga yang kesulitan, antum jangan tunggu orang lain, antum yang bantu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada janda yang butuh dilindungi, jangan tunggu orang, tunggu ustaz dulu. Jangan, antum yang duluan. Iya kan? Iya enggak ikhwan? Wa fi dzalika tapi niatnya harus apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau menikah kan enak tuh, ibadah yang paling nikmat itu ibadah ya, daripada masya Allah ikhwan, janda itu butuh dengan perlindungan. Antum lihat kalau orang sudah jadi janda, itu kan sudah jadi bahan apa? Bahan imajinasi orang-orang, iya tidak? Bahan olokan orang-orang. Antum bayangkan kalau ada keluarganya antum yang jadi janda, bagaimana tuh? Sedih tidak tuh? Sedih. Yang ironisnya banyak ikhwan kita juga suka menceritakan janda. Wah, itu janda itu aneh itu. Ikhwan, antum sakiti hatinya orang. Apalagi kalau dia janda yang apa? Janda yang menjaga dirinya. Kan banyak tuh yang kayak begitu. Dia jaga dirinya tapi orang banyak cerita, wah itu janda itu masya Allah. Ya masya Allah nikahi gitu. Iya kan ikhwan? Iya. Alhamdulillah saya belum dapat yang kayak begitu. Baik, jadi hendaklah kita berlomba-lomba. Ya, antum jangan tunggu orang, antum yang duluan. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, ada orang yang kesulitan, jangan tunggu orang, antum duluan. Ya. Ay yatasabaqu fil mubadarati ilaihi wal a'mal al musilah ilaihi. Ya, yakni orang-orang ini harusnya berlomba-lomba untuk apa? Segera untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan dia bisa masuk surga. Ya, yang menyebabkan dia masuk surga. Kan banyak amal soleh yang kita sudah pelajari. Sudah berlomba-lomba di situ. Salat malam, ya. Salat sunnah. Antum jangan ini ustaz tidak salat sunnah, jangan misalnya deh falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang berlomba. Ya. Antum lihat, wah ustaz saja tidak datang, masa saya mau datang? Falyatanafasil mutanafisun. Antum lihat deh, ini akhi fulan ini masya Allah dia sudah bertahun-tahun tidak bersedekah, masa saya harus bersedekah? Falyatanafasil mutanafisun. Antum ingat itu, berlomba-lomba ikhwan. Fahadha awwalu ma budhilat
fihi nufas apa itu? Nafaisul anfas. Ya, inilah yang paling apa? Yang paling utama untuk awas itu. Pindah situ. Ya, untuk dijadikan sebagai bahan perlombaan. Wa ahrama tazahamat lil usuli ilaihi fuhulur rijal. Yang paling pantas untuk apa? Diperlombakan oleh orang-orang yang kuat. Ya. Jangan dibilang, oh itu tidak pergi ke masjid. Ya misalnya deh, dia saja panjang jenggotnya tidak ke masjid. Jangan. Wa mizaju hadha syarab min tasnim. Ya, campuran minuman ini adalah tasnim, wahia ain. Ya, itu mata air. Yashrubu bihal muqarrabun sirfan. Yaitu ya campurannya yaitu minuman yang apa sumber minumannya para malaikat orang-orang soleh tadi. Ya. Sirfan, ya ini tidak pernah apa? Perawan gitu, tidak pernah disentuh. Ya, mata air tidak pernah disentuh kan, belum pernah ada orang yang ya air yang baru saja diciptakan. Masya Allah. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita masukkan kita ke dalam surga. Ya. Wahia ala ashribatil jannah alal itlaq, a'la ashribatil jannati alal itlaq. Itulah minuman surga yang paling enak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabina alladzina hum a'lal khalqi manzilatan. Oleh karenanya ini diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ya, malaikat, para nabi, syuhada, salihin, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa mamzujatan li ashabil yamin ay makhlutatan birrahiqin wa ghairuhu min al-ashribatil alladzidha. Ya, dicampur dengan ar-rahiq dan yang lainnya, ya, yang merupakan minuman-minuman yang sangat nikmat. Sudah masuk Isya? Sudah? Siapa ini pakar jadwal salat? Sudah? Ikhtilaf ulama. Sudah masuk ya? Baik, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.